Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, judul ceramah kita adalah pemimpin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu memberitahukan kepada makhluk-makhluknya, termasuk diantaranya malaikat, bahwasanya Allah akan menciptakan manusia di alam dunia ini adalah sebagai pemimpin. Dalam hal ini kita perhatikan surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan di bumi khalifah sebagai pemimpin. Allah akan menciptakan manusia sebagai pemimpin di alam dunia. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam berkembang sehingga sampai kita pada hari ini. Ma'asyiral muslimin, setiap kita ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Setiap kita kadang-kadang Bapak ya Bu, kalau kita berbicara kadang-kadang terhadap pemimpin, yang paling terpikir sama kita presiden, gubernur, wali kota, itu yang paling utama. Akan tetapi yang paling penting bagi kita adalah kullukum, tiap-tiap kita ini, kita adalah pemimpin. Kenapa kita ini pemimpin? Sebab di dalam tubuh kita ini ada panca indera yang wajib kita pimpin. Kita perhatikan hadis Nabi, inna fil jasadi mudghah idza suluha suluhal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ingatlah di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Apakah itu mudghah? Mudghah itu adalah segumpal darah. Jadi idza soluhal jasadu kullu, apabila dia baik, yang segumpal darah tadi, maka baiklah seluruhnya. Wa idza fasada, dan apabila dia rusak, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ingatlah dia adalah hati. Jadi hati
merupakan suatu pemimpin di dalam diri kita. Bapak Ibu, dengan hati kitalah terpanggil, maka kaki dapat melangkahkan ke musola ini. Ya kan Pak? Karena hati kita. Karena dengan hatilah kita bisa melaksanakan ibadah sholat. Karena dengan hatilah kita bisa melaksanakan puasa. Coba anak-anak begitu dikasih oleh orang tuanya motivasi kepadanya supaya sholat, diberikan motivasi kepadanya supaya dia berpuasa, anak yang belum TK sanggup puasa 1 hari. Lapar ditahankannya, walaupun dia mengeluh. Apa katanya? Lapar bu, lapar ya, haus bu, haus saya. Dibilangnya jam 3 sore. Kenapa? Dia melaksanakan puasa. Namun karena hatinya kuat, bagaimana puasanya? Selamat sampai 1 hari penuh dia melaksanakan puasa. Orang dewasa, kita katakanlah bapak-bapak umpamanya, besok dia terpikir, oh pekerjaan saya besok berat besok pekerjaan saya. Apalagi dibayangkannya, padahal masih malam, dibayangkannya besoknya itu udah terik matahari. Dia kerja di lapangan. Kalau besok kerja panas, berat, gak sanggup saya puasa. Ini kan niat cara bapak-bapak di dalam hatinya malam hari. Makan sahur, ya tetap dia makan sahur. Di saat dibangunkan oleh istrinya dia makan sahur, dia tetap makan sahur. Tapi menjelang tidur tadi dia telah tertanam di niatnya. Apa yang ditanam di niatnya? Besok saya tidak sanggup puasa. Apa yang terjadi? Setelah bangun pagi dia berangkat bekerja. Yang terpikir baginya apa? Saya nanti dimakan di mana ya? Saya nanti minum di mana siangnya? Sambil berjalan, ditengoknya bawa mobil, ditengoknya rumah makan yang rada-rada buka tutup. Kan kalau bulan puasa kan ada tuh rada-rada buka tutup kan? Dibilang buka tapi tertutup. Dibilang tertutup, pintu dipersilakan masuk. Makanan ada di situ, ditengok, oh, sambil lihat, oh ini rupanya, nanti saya datang kemari. Katanya. Kenapa dia tidak sanggup berpuasa? Karena hatinya tadi telah terniat tidak berbuka, tidak berpuasa. Inilah dia hati itu. Jadi hati ini adalah pemimpin yang sangat kuat di dalam diri kita. Kalau hati kita konsekuen dalam sesuatu hal, insya Allah kita akan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan hati kita ini, hati yang kita pimpin, insya Allah mata memandang pada pandangan yang bagus-bagus. Kalau hati kita bagus, kaki berjalan pada tempat yang sebagus-bagusnya. Seperti kita katakan tadi, mau musola dikunjungi untuk sholat, masjid dikunjungi untuk sholat, majelis taklim dikunjungi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Ada orang meninggal dunia, datang untuk melayat. Ada orang acara takziah, datang kita bertakziah. Kenapa? Karena hati. Tapi sebaliknya, kalau hati kita tidak mengajak, tidak memimpin diri kita kepada kebaikan, masjid dengan rumah satu batu bata, kan banyak tuh kopel rumah dia, tempat tinggal dia dengan masjid. Suara toa itu langsung ke kamar dia, dibiarkannya. Saya kadang-kadang ada heran, entah dari mana sumbernya, saya tidak tahu. Banyak orang kita jumpai
sedang asik bekerja, sedang asik kita bekerja, begitu azan selesai kita hentikan dulu pekerjaan katanya. Namun setelah selesai azan dilanjutkannya, banyak kan Pak? Padahal kan pengertiannya seperti itu. Pengertiannya seperti apa? Di saat berkumandangnya azan, hentikan pekerjaan dulu, istirahat kita dulu, tinggalkan pekerjaan, pergi kita mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat. Bukan cuma azannya yang mau dihormati. Ini kadang-kadang dibuatnya kayak presiden lewat, ya kan? Ya kadang-kadang rada-rada mau ketahuan dari mana sumbernya, kita nggak tahu. Kalau ada sumbernya perlu juga tuh Pak ya. Orang mengartikan sesuatu hal itu untuk kesenangan dia, untuk kepentingan dia. Azannya dihormatinya, tapi sholatnya dia baikannya. Jadi kan tidak pas. Kenapa? Karena hati tadi tidak bisa memimpin. Kalau hati kita bisa memimpin kita, insya Allah bisa kita memimpin masyarakat. Ini kunci. Kalau kita bisa memimpin hati kita, bisa memimpin diri kita, insya Allah satu langkah kita bisa memimpin masyarakat. Namun yang paling banyak apa yang terjadi? Berebutan menjadi pemimpin masyarakat, berebutan mencalonkan RW. Kalau calon RT rata-rata di mana-mana banyak, malas orangnya yang mencalonkan, walaupun ada banyak juga. Tapi kalau RW ke atas sudah banyak RW. Kalau sini kan kepala desa ya, RW, kepala desa, ataupun juga kepala dusun, jadi legislatif, ya kan? Jadi lurah umpamanya, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, bahkan jadi presiden. Kita pemilihan kemarin itu seolah-olah pecah dua Indonesia. Kenapa? Berebutan menjadi pemimpin. Namun sebelum kita mau mampu memimpin orang, sebelum kita berpikir untuk memimpin orang, terlebih dahulu kita introspeksi diri kita. Apa yang kita introspeksi? Sudah sanggupkah saya memimpin diri saya? Inilah dia yang kita harapkan, pemimpin yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Introspeksi diri kita dulu. Kalau rasa-rasanya sanggup kita dan banyak yang telah memberikan dukungan, ya silakan kita maju. Namun kadang-kala terniat dia buatnya status atas permintaan masyarakat supaya saya mencalonkan diri jadi RW, jadi kepala desa, jadi ini itu. Padahal dirinya sendiri buat di atas nama masyarakat. Kadang-kadang dari awal aja udah berbohong. Bagaimana mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu kita sedikit, singkat karena situasi kita tidak berlama-lama dalam melaksanakan sholat isya, sholat tarawih, dan juga ceramah Ramadan. Cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.